Alam Nusantara yang begitu indah ternyata memang menyimpan sisi-sisi mistis dan mitos yang ada di tengah-tengahnya. Kali ini kita bersama Pak Syukur ya, salah satu tetua atau sesepuh di lokasi ini yang termasuk pembukaan jalur pendakian Bonkaji. Puncak Bonkaji. Alamatnya tepatnya di mana, Pak? Ini tempatnya pendakian Puncak Bonkaji adalah Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Oh ya, di Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jadi di pinggir jalur Cangar, Pak ya, antara Pacet dan Kota Batu itu ada papan penunjuk namanya pendakian Puncak Bonkaji. Gitu, Iya, Pak. betul. Dan ternyata di jalur pendakian Bonkaji ini ada yang dikenal dengan pasar gaib ya, atau pasar setan. Dan bagaimana kemudian penampakannya dan cerita-cerita yang ada di belakangnya. Nah, mungkin Pak Syukur bisa menjelaskan lokasi ini, Pak ya, Ya. yang dikenal dengan pasar gaib itu, Pak ya. Ya, ini pertama, ini gerbang pasar gaib. Ini istilahnya gerbangnya. Hanya Ini, Pak ya. Iya. Ada Ini sebuah ada pohon besar-besar 3. Ini suatu bangunan megah kalau kita di dunia kasar. Oh, Gerbang. di dunia gaibnya itu adalah sebuah bangunan gerbang raksasa Ya. yang sangat megah, Pak ya. Ya. Dan ini merupakan gerbang masuk atau pintu masuk memasuki pasar gaib atau pasar setan tersebut. Berarti lewat sini, Pak ya. Ya. Ada bandulannya, Ya. Pak. Ini itu yang jaga supaya nggak masuk gitu. Oh, Ini sambil berayun-ayunan. ayunan yang sebenarnya ini adalah gerbang dari pasar gaib tersebut. Nah, gimana Pak kalau memasukinya? Mungkin ada ritual khusus tertentu, Pak. Nah, ya karena kita sudah sering, cukup kita alami aja supaya kita memasuki wilayah ini aman dan nyaman berkat Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa masuk Rahayu, rahayu. memasuki pasar gaib. Rahayu, rahayu. Ini Mbak. Ini kita akan mau ingin tahu di pasar gaib ini. Iya, iya. Nah, kita langsung naik. Oh, Pak ya. Ya, ini ada yang sangat datar. Oh, ini datar, Pak. Jadi Ya, ada ini sebuah naik lagi. gundukan di dalam hutan ini semacam dibuat oleh leluhur kita, Pak ya. Ya, Sebuah gundukan yang sangat rata gitu, Pak ya. rata dari sejak dulu. Oh iya ya Pak, mungkin Pak Syukur bisa menceritakan Pak pengalaman-pengalaman yang yang didapati oleh masyarakat sekitar. Mungkin masyarakat pernah melihat semacam orang-orang sedang berjualan atau kemudian suara-suara hiruk pikuk seperti pasar. Mungkin Pak Syukur bisa menceritakan Pak itu saja. Nah, begini. Di malam hari warga tidak sadarkan diri dan di situ tepat pada jam 2 malam dia istilahnya dulu itu bangkong atau nggak sadar diri. Dia menuju ke lokasi ini. Dia bertemu sama namanya di pasar. Iya. Di sini banyak orang jual, orang belanja dan di batu itu dan pohon-pohon besar itu merupakan toko. Toko Pak ya? Iya, iya. Pak kita lihat Pak. Iya. Itu toko Pak ya? Iya. Jadi ada cerita masyarakat yang tidur bangkong Pak, di Bangkong, dalam iya. keadaan Nggak sadar. tidak sadarkan diri itu berjalan gitu ya Iya, menuju iya. lokasi ini. Iya, iya. Luar biasa sekali dan mendapati itu banyak orang berjualan dan Orang belanja. orang belanja berjualan Namanya pasar. tawar menawar itu Pak ya. Dan di tempat di sini ini ada toko apa Pak yang di sini, Pak? Ini untuk Ternyata ini adalah toko ini yang ada penjualan ini batu. bekas sendok. Nah ini biasanya sekali Ini, kayak kamu. toko ya. Nah, ini ada pohon bambu dan ini ada batu yang dicari oleh pohon. Ini adalah toko sembako. Toko sembako yang dilihat oleh masyarakat yang bangkong tersebut Yang Pak ya. bangkong tersebut. Nah itu sebenarnya juga ada pohon. Nah, ya di situ adalah pohon itu dan ada batu lagi. Ya, benar. Dicuri akar, dicari akar itu. Nah, di situ toko apa itu namanya bahan bangunan. Oh, Nah, di situ. bersebelahan dengan toko bahan bangunan Pak di Iya. sini Pak ya. Luar biasa sekali ya. Ternyata kehidupan mistis itu tak ubahnya seperti kehidupan nyata ya yang kita. Ternyata di sini adalah toko bangunan Pak yang besar. Ini batu raksasa ini Pak ya. Yang tinggi akar. Teliti akar. Nah, dan masyarakat yang bangkong tersebut ternyata melihat ini adalah Lihat. halangan Pak ya. Iya, iya. Toko bangunan. Nah, luar biasa sekali Pak. Ini adalah toko kendaraan
Pak ya. seperti Deler. Ini malah deler ini Pak ya. Iya, Dilihat oleh iya. masyarakat ini Pak ya. Nah, ini kita yang tak kasat mata atau yang kita lihat ini cuma pepohonan, Iya. hutan, semak belukar. Padahal di alam gaib ini adalah deler, Iya. penuh dengan kendaraan Pak. Iya, dengan kendaraan dulu, istilahnya kendaraan kuno juga ada, kendaraan modern juga ada. Mulai dari kendaraan kuno era kerajaan, Ya. bokar, tikar, Ya. dan lain sebagainya sampai kendaraan modern Pak yang tersedia di sini ya. Luar biasa ya Kak ini ya. Ini memang diceritakan dalam beberapa kitab suci itu memang setan atau jin itu tidak mati sampai Ya. hari kiamat, sehingga mereka mungkin koleksinya sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Ya, ya. Kendaraan pun sejak kemudian era klasik sampai era modern Masih punya ya. Ya. Luar biasa teman-teman, hutan yang begitu rimbun belantara. Yang Setelah sangat- itu iya Pak. ada cerita lagi karena orang yang itu belum sadarkan diri. Jadi pohon-pohon yang besar ini adalah buah untuk ada warung, ada segala macam yang ada di pasar. Iya, termasuk warung-warung berjajar di sini ya. Iya. Yang saat ini nampak seperti pohon-pohon raksasa saja ya, yang diam seribu bahasa Pak. Ini ternyata warung-warung Pak ini ya. Warung teman-teman. Nah, ini warung. Ada kalau zaman modern istilahnya apa? Kafe. Oh, ini ada kafe Pak ini Pak ya. Ini water. Ini banyak kendaraan yang parkir di sini. Nah, ini terlihat banyak kendaraan yang parkir di sini, namun penampakannya ini adalah Iya. kafe. Kafe. Muda-mudi nongkrong di sini Iya. Pak ya. Iya. Sangat serem ya. Ini kan banyak sekali. Ini tempat-tempat yang pohon ini besar sekali. Apa itu Mas? Lubang Pak ini Pak ya. Iya. Lubang teman-teman. Tapi ternyata dalam alam gaib ini ternyata adalah Ini bisa kafe. kafe. Istilahnya kalau kita manusia yang keluar masuk buat ini. Ini kok banyak akar mimang Pak ya? Keluar masuk ini Pak ya? Iya, Akar karena- mimang Pak ini Pak ya? Iya banyak pintu kan kafe banyak pintunya banyak tempat-tempat duduk dan ini kancing-kancingnya ini. Ini Ada istilahnya. kancing-kancingnya itu Iya. Pak ya? Yang berbentuk akar mimang ya? Iya. Keluar masuk ini Iya, akar mimang. jadi istilahnya kalau di alam nyata rendel atau gemboknya. Gemboknya pintu-pintu kafe tersebut ya teman-teman. Ini ada sesuatu yang sangat luar biasa sekali Pak ya, yang dikurung dengan apa namanya seperti pagar kayu gitu Pak ya. Iya. Mungkin ada cerita khusus tentang apa di dalam ini Pak, di dalam pagar kayu ini Pak. Oh Ya, iya. ini pengalaman pribadi Pak Syukur ya. Ini pribadi untuk lain dengan orang yang bangkong tadi. Iya, gimana ini Pak Tapi ceritanya? ini awal pembukaan saya. Ini pohon mangga yang istilahnya pohon medis. Ini kita buatkan pintu, kita bisa masuk Mas. Oh ya, saya masuk dulu. Ini kita masuk. Iya, betul. Karena teman kita bukan pohon ini sudah ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun belum merasakan kemerdekaan karena di era-era dulu 350 tahun dijajah oleh Belanda atau orang asing. Makanya setelah kita rituali supaya kita juga berkarya ini berhasil dan mendapat ridho Tuhan, kita kasih bendera untuk tanda kemerdekaan. Tanda kemerdekaan. Kemerdekaan bahwa kita punya pusaka Indonesia atau orang Indonesia. Iya, orang Indonesia bisa merdeka, Merdeka. tidak dijajah Kan oleh bangsa arwah-arwah yang sini yang dulu merasa mencari hidup aja susah, supaya tahu bahwa sekarang sudah merdeka. Karena perjuangan dari Eyang Soekarno yang sudah kita nikmati beberapa ini 79 tahun, roh-roh yang gereja di sini belum tahu. Makanya kita untuk menghormati Eyang Soekarno dan para leluhur di sini bahwa negara kita sudah merdeka. sudah merdeka, sudah terbebas dari Ya, penjajahan, dari penjajahan penjajah. sudah bisa diusir. Nah, sudah aman, Sudah jadi nyaman. aman. Kita aktivitas kemana saja kalau negara kita aman, kita bisa. Setiap saat kita bisa melangkah. Iya, Dan betul. aktivitas kalau negara kita aman dan nyaman. Nah, karena ini arwah-arwah leluhur, saya kasih tahu ini loh, pusakanya orang Indonesia yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini istilahnya hidup atau mati. Iya, iya. Nah, Sang ini. Saka Merah Sang Putih. Saka. Ini
siapa saja merubah ini nyawa taruhannya. Nah, betul. Gitu. Luar biasa. Jadi di sini Ya, kembali lagi ke pengalaman mistis sebenarnya, Ah. cerita di balik pohon keramat dan paling magis ini Pak ya. ini setelah itu tahu leluhur bahwa Jawa Tiga ini pohon metisnya. Ini waktu kita ingin tahu penemuan awal itu pendaki dari Badung jam 2 malam akhirnya turun ke camp, bilang sama saya bahwa di tengah-tengah ini ada penemuan pohon mangga, tapi saya mayul mas, akhirnya saya ikut mertuai. Akhirnya sebetulnya ini ada 2 mas, Ya, betul. tetapi siang harinya tinggal 1 ini. Tinggal satu satu ini ini. saja. Nah, akhirnya supaya ini terhormat juga pohon yang di Belantara atau bukan rimba, lainnya ini pohon-pohon lokal tahun pohon titelnya. Ini adalah pohon mangga. Nah, Pernah berbuah. Jadi ini sudah 2 tahun. sudah ribuan tahun berada di lokasi ini, Iya, iya. dan memang sesuatu yang langka di pedalaman hutan. Tidak ada pohon buah, ternyata ada pohon mangga Iya. yang cukup mistis dan cukup magis. Iya. Dan ini juga bagian dari pasar gaib itu Pak ya. Iya, ini istilahnya untuk penunggu yang tertua Penunggu Pasar. yang tertua di di pasar. pasar gaib. Atau semacam kantor Kantornya mantri begitu. pasar Iya, itu Pak ya. iya. Luar biasa sekali ya. Jadi ini kado, ini terdengar nada-nada gamelan mas. Kalau karena kan lebih tua sebelum membuka pasar-pasar tersebut, ini adalah sesepuhnya. Sesepuhnya, dan sering juga masyarakat di sini mendengar suara-suara gamelan Pak ya, Iya. yang nyaring seperti gong, ketuk, kenong, gender, saron itu ya. Begitu. Alat-alat tradisional gamelan Jawa Pak ya, yang masa saat ini masih dilestarikan ya. Iya. Jadi luar biasa ya. Teman-teman, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, pengalaman mistis yang dialami salah satu warga yang tiap hari kehidupannya di dalam hutan ini. Dan Betul. ini sesuatu yang sangat langka, yang pantas kita ekspos, kita eksplorasi agar menjadi pengetahuan informasi yang sangat berharga di tengah-tengah alam dan budaya Nusantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih waktu dan kesempatannya Pak Tutur. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.